Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Juliansa dari Velas Army. Nah, kali ini ada yang berbeda nih. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh senior saya yang udah lebih dulu jadi YouTuber, yaitu Iya. Nah, dia Lia Lestari dari Lia Lestari Journey. Nah, jangan lupa untuk sebelum kita lanjut ke berikutnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita masing-masing ya, Lia Lestari Journey dan juga Velas Army. Deskripsi ada di bawah dan jangan lupa untuk like, komen dan share juga dan follow IG kita masing-masing ya. Nah, iya sih saya penasaran gitu. Sebenarnya konten dari Lia Lestari Journey itu membahas tentang apa sih, Mbak? Bahas apa ya? Bahas macam-macam. Cuma kan orang taunya kok bahasnya berat-berat ya, karena kan soal konspirasi, soal hal-hal yang selama ini tuh kayak tabu dibahas, Iya. atau yang tidak umum dibahas orang. Jadi kayak konspirasi corona, konspirasi, ada yang bilang konspirasi Bank Dunia, konspirasi IMF, Konspirasi terus politik juga gak sih, Mbak? iya, konspirasi politik, ekonomi, bahkan spiritual juga gitu. Oh, nah itu kenapa tuh Mbak Lia suka bikin YouTube yang kayak tentang konspirasi, kayak konspirasi COVID, tentang spiritual juga yang menimbulkan pro dan kontra itu kenapa, Mbak? Itu kan sebenarnya karena dulu waktu Maret ya kita kena corona. Iya. Iya, itu Tanggal Maret 18 itu kan ya mulainya. 18 apa? 18 Maret, ingat banget aku sih. Nah, itu kan sebenarnya karena corona, jadi kan kerjaan aku itu terpaksa berhenti sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan waktu itu akhirnya kan jadi gabut kan, mau ngapain ya gitu kan. Kalau diem aja kan pasti stres. Iya, benar. Pasti stres. Harus ada kegiatan yang produktif gitu. Dan bisa menghasilkan gitu ya, Mbak ya. Ya, sempat waktu itu kepikiran, udah daripada kamu stres, terus nanti malah kena corona beneran gitu kan. Mending baca buku aja. Itu pikirannya pertama baca buku. Iya, karena selama ini kalau aku stres, itu salah satu obatnya memang baca buku. Tapi kan kalau baca buku doang, waktuku akan habis gitu loh. Dan aku mungkin nggak dapat penghasilan apapun gitu. Jadi diproduktifin aja. Jadi aku baca buku, terus apa yang aku baca itu divideoin gitu loh. Dimasukin YouTube gitu, dimasukin YouTube. Makanya kan kalau di video aku itu selalu ada referensinya gitu ya. Iya, Maksudnya selalu gitu. menguat tentang fakta nyata, bukan hanya opini doang gitu kan, Mbak ya. Iya, gitu. Oh. Terus kenapa kok larinya jadi bahas konspirasi gitu? Karena dulu kan waktu corona itu sebenarnya aku udah ada channel YouTube, tapi belum bisa dimonetize karena subscribernya tuh masih dikit, terus jam tayangnya juga masih dikit. Memang sebenarnya aku udah punya itu akun YouTube itu dipakai untuk jalan-jalan sebenarnya, makanya kan namanya Lia Lestari Journey gitu kan. Vlog gitu ya, Mbak ya berarti. Vlog traveling gitu loh. Vlog traveling. Awalnya ya pada mulanya. Tapi kan karena aku corona, terus aku juga akhir 2019 itu kan sakit, sampai awal 2020 itu kan sakit. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa kemana-mana. Ya udah akunnya itu kayak diem aja. Terus ketika corona ini mulai mikir kan, ngapain ya. Terus waktu itu tuh iseng-iseng aku lihat YouTubeku, karena aku kan dulu pernah depresi sampai mau bunuh diri, dan itu aku curhatnya tuh di akun YouTube itu gitu loh. Bikin video tentang bunuh diri dan di dolar kuning juga. Nah, karena ngobrolin bunuh diri gitu kan. Nah, tapi karena aku curhat di situ, view-nya banyak, dan ternyata mengundang banyak orang-orang yang memang lagi kayak patah hati, kayak stres gitu ya? kan. Jadi mereka tuh merasa kayak, oh ternyata ada temennya gitu, dan itu subscribernya tuh naik. Terus jam tayangnya juga naik. Nah, dari situ aku mikirnya, wah ini bisa dipakai nih, tapi topiknya apa ya? Masa aku curhat-curhat melulu di situ gitu kan nggak mungkin aku curhat-curhat terus gitu. Terus coba waktu itu bikin konten tentang konspirasi corona dan nggak ngeliatin muka gitu loh, cuma tes aja bikin konspirasi corona itu, dan ternyata viral 1,8 juta view. Oh, secepat itu ya, langsung gitu ya? Iya, itu kayak nggak tahu loh kok viral gitu kan, dan viral itu langsung banyak notifikasi masuk kan, dan itu aku sempat stres juga sih, sempat insecure juga, sampai akhirnya aku ganti di HP itu, aku ganti account yang aku ganti yang untuk pribadi, benar-benar pribadi buat kita nonton apa segala macem gitu. Nah yang buat itu aku sendiriin gitu loh, supaya nggak mengganggu kehidupan pribadi. Tapi dari situ aku mikir, oh berarti konten-konten konspirasi itu disukai ya sama orang-orang gitu kan. Nah, terus aku kan juga sebenarnya dari kuliah sering ngobrolin konspirasi sama teman-teman. Udah suka gitu ya, hobi gitu Iya. kan, Mbak, udah dari dulu. Akhirnya
dituangkan ke dalam bentuk YouTube biar lebih bermanfaat gitu ya. Dan kebetulan memang aku kan pernah baca bukunya Sejarah Dunia yang Disembunyikan, karya Jonathan Blake. Itu kan tuh bukunya tuh tebel banget segini. Nah, itu memang isinya tuh memang konspirasi semua, tapi dia tuh riset. Jadi dia tuh riset 20 tahun untuk bener nggak sih sejarah yang sekarang diajarkan di sekolah, yang dikemukakan di media, itu bener apa enggak. Ternyata banyak yang nggak benar gitu loh. Jadinya di buku itu, makanya kan orang sekarang nyebutnya teori konspirasi gitu. Padahal sebenarnya itu sesuatu yang tertutupi dan cuma sedikit orang yang mau Yang meriset. tahu gitu ya. Iya, karena untuk meriset itu kan butuh effort yang gede banget untuk menguak sesuatu yang ditutupi itu gede banget effortnya. Nah, kebetulan aku punya buku itu, aku baca, terus habis itu aku juga mulai dari buku itu mulai akhirnya merembet ke informasi lain. Jadinya ya udah aku ngonten terus gitu kan. Nah, dari aku baca bukunya Jonathan Blake itu kan akhirnya merembet ke informasi lain, termasuk tentang konspirasi politik, ekonomi gitu kan. Dan masuk juga ke konspirasi spiritual, terus akhirnya itu ngerembet juga ke Indonesia, ke zaman kita masih penjajahan, VOC segala macam. Itu kan juga VOC itu kan sebenarnya perusahaan publik yang dimiliki oleh mereka lagi gitu loh. Mereka itu maksudnya elit global segala macam, dinasti elit global, kerajaan aristokrat yang tergabung dalam elit global gitu kan. Nah, terus habis itu dari situ kan ngerembet ke zaman penjajahan, akhirnya semakin mundur. Loh, kenapa ya kok Indonesia tuh bisa sampai kayak gini sekarang? Kenapa Sampai sejarah kayak kita terpecah belah gitu ya, Pak. bukan terpecah belah, Gimana maksudnya maksudnya? tuh gini loh, kita tuh negara kaya tapi kok nggak maju gitu loh. Oh, negara kaya kok masih aja dari dulu negara berkembang gitu ya. Apa Iya. faktor penyebabnya gitu ya, Mbak ya? Dari situ kan mundur ke masa lalu sampai bahkan zaman kerajaan itu juga jadi mulai tahu, oh ternyata ada sesuatu yang ditutupin gitu loh. Yang Jadi disembunyikan gitu. iya, disembunyikan baik secara spiritual, secara mental gitu kan. Jadi memang kita tuh kalau dari penelusuran aku ya memang dari dulu tuh kita tuh kayak memang disetting biar mudah dikendalikan gitu, biar mudah dijajah gitu. Biar mudah untuk jadi boneka lah ya istilahnya mungkin ya. Kayak dikendalikan gitu bukan, Mbak? Apa kayak Iya, gimana? jadi kan aneh aja gitu loh, kita tuh kan negaranya tuh kaya, kita punya tambang, kita punya laut, kita punya Sumber daya pertanian alamnya gitu. melimpah gitu. Dan ya. orangnya juga banyak gitu loh. Tapi kenapa kok kita nggak maju gitu loh? Sedangkan eh Amerika yang sumber daya alamnya nggak sebanyak kita gitu, tapi kok maju banget gitu. Terus kayak Jepang juga ya, tiba-tiba Iya, langsung habis dibom beberapa tahun kemudian langsung bangkit lagi gitu Iya. ya. Sedangkan kita kan sumber daya alam memadai, terus secara SDM usia produktif juga banyak banget kan. banyak. Jangankan Jepang, jangankan Amerika, Singapura aja yang sekecil benar, itu kan Singapura aja. kenapa kok bisa lebih maju daripada kita gitu loh. Itu kan pertanyaan besar, dan ternyata setelah aku telusuri ke belakang, oh ternyata memang selama ini banyak yang ditutupin gitu loh. Dari sejarah juga banyak yang ditutupin, jadi dari spiritual, dari secara mentalitas juga gitu. Oke, nah ini nih ada yang menarik nih Mbak. Tadi kan katanya Mbaknya pernah kayak apa sih namanya kayak stres karena masa lalu gitu kan, Iya. sampai curhat di YouTube, akhirnya banyak respon positif lah ya. Nah terus aku tuh juga pernah nonton itu ada yang membahas tentang kesadaran murni gitu. Iya. Nah kenapa kok tertarik bahas kesadaran murni Mbak? Apa itu sebenarnya kesadaran murni? Awalnya nggak tertarik, aku juga nggak ngerti apa itu kesadaran murni. Tapi dengan aku bikin konten itu kan terus mundur, terus akhirnya nyangkut Nusantara juga. Dari situ kan mulai terbuka gitu loh. Kalau sebenarnya itu dari Nusantara sendiri sejak zaman dulu itu kesadaran spiritual seperti itu tuh sudah ada. Tapi memang sekarang tuh kayak tertutup gitu. Jadi kita tuh kayak ditutup istilahnya spiritualnya tuh ditutup, mata ketiganya ditutup gitu loh, supaya kita tuh nggak bisa menjadi orang yang bijak, nggak bisa menjadi orang yang benar-benar cerdas gitu kan. Kalau dulu kalau dulu agak mistis sih, maksudnya kenapa orang zaman dulu itu kok katanya sakti-sakti gitu kan. Kalau zaman sekarang kita ngomong sakti itu kan diketawain gitu ya. Diketawain. Iya, apaan sih, zaman udah mulai canggih kok kamu masih ngomongin yang sakti-sakti kayak gitu, kok back to
berapa tahun apa yang bertahun silam gitu ya. Itu kan udah jadul gitu. udah Sekarang jadul masalah banget gitu loh. modernisasi, globalisasi, kok masih Mm-mm. percaya hal seperti itu? Mesti digituin kan Mbak ya? Iya, nah ternyata itu lebih dari sekedar orang zaman dulu sakti loh gitu. Enggak, ternyata itu banyak banget dia ada kebijaksanaan, kecerdasan gitu loh. Dan memang sebenarnya kan dari situ ketahuan, oh sebenarnya orang-orang zaman dulu di Nusantara itu mau kejawen, mau Jawa Dwipa atau apapun kepercayaannya itu namanya itu sudah ngerti dari dulu tuh kalau mereka itu sebenarnya tuh udah dikasih rohani, sudah dikasih kalau kita ngomong bahasa modernnya itu kan disebut Udah percikan dikasih. cahaya Tuhan gitu kan. Ya itu yang mereka sadarin, itu yang mereka mereka latih, mereka olah. Jadinya mereka tuh dapat kebijaksanaan, dapat kewaskitaan. Kewaskitaan kan artinya kesaktian, terus dapat kecerdasan juga gitu loh. Oke, oh jadi berarti kayak kesadaran murni itu sebenarnya itu kita menyadari diri kita itu bagian dari percikan sifat-sifat dari Tuhan itu tadi ya Mbak ya? Lebih Lebih tepatnya tuh gini, kemana kalau tuh? kalau menurut Apa aku tuh? lah ya, kalau menurut aku sesuai dengan hasil belajar aku selama ini. Jadi kan setiap manusia itu kan sebenarnya dikasih sekian persen dari energi atau cahaya dari Tuhan gitu loh. Dan itu kan di dalam diri kita tuh jadi roh. Makanya kan jadi kalau di bahasa modernnya itu jadi rohani atau Rohani. nurani, tapi kalau di kejawen tuh kan ngomongnya guru sejati atau sedulur sedulur papat limo pancernya itu yang si rohani itu. Oh, Terus habis itu kalau di Hindu ngomongnya Atman, kalau di Buddha ngomongnya Budi gitu kan. Terus kalau di Kristen ngomongnya Roh Kudus. Sebenarnya kan sama oh. gitu kan ya. Ya itu loh Intinya roh gitu ya? rohnya kita yang benar-benar murni, yang benar-benar dia Benar-benar itu murni. menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, dia itu membawa energi dari Tuhan, dan itu yang biasanya membimbing manusia. Jadi kalau misalnya manusia mau melakukan apa, itu kan pernah nggak sih kamu kerasa ketika kamu mau ngambil keputusan, hati Kayak kecilmu bilang tuh kayak jangan, bilang, jangan. jangan kalau Nanti kalau ini efeknya kayak efeknya gini gini gini, gini, bahaya kayak gini. Terus kalau gitu. misal nggak ngambil keputusan, sayang banget loh ini peluang. Oh, Ah, itu yang mungkin saat ini tuh dibilang orang-orang kayak turuti apa kata hatimu, turuti iya hati itu kan nuranimu yang berbicara. Mungkin bahasa saat ini bahasa seperti itu modernnya gitu. ya. Makanya kan ada Oke. kadang orang tuh kalau lihat orang jahat banget itu kan mereka ngeluhnya, "Kamu tuh punya hati nurani nggak sih?" Iya, gitu iya kan. benar-benar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kalau dilihat dari zaman modern dan globalisasi saat ini kan kebanyakan semua orang itu kayak hati nuraninya atau kesadaran murninya kayak tertutup gitu ya Mbak ya. Hmm. Mereka lebih kayak menuruti ego, menuruti nafsunya, sehingga kesadaran yang diberikan Tuhan itu yang seperti kata Mbaknya kayak hati nurani, kayak Roh Kudus itu jadi tertutup. Nah, pertanyaannya tuh gimana caranya seseorang bisa mencapai kesadaran murni itu Mbak? Nah, kalau dari pengalaman aku ya sama hasil belajar aku selama ini sih, kamu tahu Buya Hamka. Buya Hamka yang Ustadz Ma'rifat itu loh yang Buya biasanya ngajarin Hamka, Ma'rifat iya, itu. ha-ha. Iya, Buya Hamka ya. Iya, Buya. Itu kan ngomongnya itu pernah ngomong gini, manusia tuh kalau terlalu nurutin nafsu rohaninya pingsan gitu kan. Iya. Ya dia kan pernah ngomong kayak gitu dan itu emang bener sih. Makanya kan kayak di kepercayaan kuno, kayak Jawa Dwipa, kejawen apa segala macam itu kan diajarin ayo kita membersihkan diri dulu, memurnikan jiwa dulu, memurnikan diri dulu. Maksudnya memurnikan diri, memurnikan jiwa itu apa? Ya kamu lepas dulu semua ego, Semua nafsu, beban gitu ya. bukan beban ya, istilahnya tuh Hasrat, gini. hasrat untuk Semua timbul ego, gitu. semua nafsu, semua luka batin, trauma segala macam tuh dilepas dulu supaya kamu tuh bisa akhirnya tuh mengenali dirimu sendiri. Maksudnya diri sendiri itu ya diri kita itu kan nggak cuma yang terlihat di fisik aja kan, tapi yang yang tidak terlihat itu kan juga ada. Kayak contohnya ya itu tadi rohani kita. Jadi kita ngerti, kita sadar, kita ketahui gitu kan. Oh ternyata selama ini aku selama hidup itu nggak cuma otak, nggak cuma pikiran, nggak cuma fisik gitu kan, nggak cuma fisik aja, nggak cuma itu aja, tapi juga ada sesuatu di dalam kita yang dia tuh nggak terlihat, tapi dia itu suka Nyata ngasih gitu kita ya. ngasih kita kayak wejangan kebijaksanaan apa gimana gitu kan gitu. Nah, itu untuk mencapai sadar gitu tentang kesadaran murni itu apa orang itu harus meditasi dulu gitu biar mencapai kesadaran murni itu kayak gitu nggak Mbak? Terus kalau misal iya gitu, gimana nih caranya untuk meditasi yang baik sehingga kita itu benar-benar sadar akan kesadaran murni kita?
Kalau aku sih memang meditasi itu kan salah satu metode untuk memurnikan jiwa itu tadi ya. Karena kan kalau kita meditasi kan kita ya udah kita apa mengheningkan cipta, terus habis itu kita ngamatin aja apa yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di pikiran kita, itu kan kita amatin sampai nanti kan lama-lama oh ternyata nggak cuma pikiranku aja ya, ternyata ada hati nuraniku juga yang bicara gitu kan. Ternyata tubuhku juga sinkron sama apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh hati nurani itu juga ternyata sinkron gitu. Jadi kalau aku sih pengalaman aku meditasi itu cuma salah satu cara untuk kita memurnikan jiwa aja gitu loh. Kalau kepercayaan agama kan banyak cara untuk memurnikan jiwa. Mungkin kalau di Islam itu kan puasa itu kan salah satunya Puasa. juga untuk detox gitu kan, untuk detox untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu gitu kan. Benar. Makanya kan kalau di puasa itu kan kita nahan lapar, haus selama berapa jam itu kan selain buat detox Iya. di dalam tubuh, kita Sama juga kan nahan dituntut nafsu untuk kan. mengendalikan itu Menyiksa kan nafsu. gitu. Nggak boleh marah gitu ya, sehingga kan Ah, iya benar juga sih. Terus kalau di Islam mungkin kayak sholat tahajud gitu ya, jadi kan kayak gelap-gelapan tenang, jadi sebagai sarana kita berkomunikasi kepada Tuhan. iya, karena kan hati nurani kita itu kayak bukan hati nurani apa ya? Iya benar sih namanya hati nurani. Apapun lah, entah hati nurani, Roh Kudus, terus apapun, itu kan sebenarnya kayak dia itu penyampai pesan dari Tuhan loh, tolong didengarkan gitu loh. Karena kalau kamu tidak pernah mendengarkan itu gitu ya, kamu akan jadi manusia yang destruktif gitu loh. Meskipun kamu pinter, tapi kepintaranmu itu akhirnya itu akan merusak semesta gitu loh. Kayak contoh katakanlah ada orang pinter banget, akhirnya dia bikin bisnis, tapi akhirnya karena dia nggak pernah menyadari nuraninya dia, nggak pernah menyadari rohaninya dia, ya dia Jadi, bikin bisnis yang apa yang- aja yang ngerusak akhirnya gitu kan. Jadi kepintarnya dia itu kayak disalahgunakan untuk Ha-ha. tujuan pribadi gitu ya Mbak ya. Ya untuk nafsunya Untuk dia nafsunya gitu loh, dia. untuk Ha-ha. egoisnya dia aja gitu loh. Kayak makanya kan ada kalau kita lihat orang zaman sekarang itu pokoknya aku harus kaya gimana pun caranya. Akhirnya kan Iya, jatuhnya benar. korupsi, Kayak jatuhnya menghalalkan nipu segala gitu. cara gitu ya. Ha-ha. Padahal itu caranya itu salah. Ha-ha. Ya itu mereka hanya menuruti ego dan nafsu itu karena nggak menyadari kesadaran murni dalam dirinya gitu ya Mbak. Iya, padahal kan kalau orang terhubung dengan guru sejatinya itu tadi lah atau Roh Kudusnya itu tadi, pasti kan dia tuh akan dikasih tahu, kamu kalau ngerjakan ini dampaknya tuh gini-gini loh. Daripada kayak gitu kan mending gini gitu kan. Nah, ini nih aku penasaran nih Mbak, kan aku lihat-lihat di YouTube-nya Mbak Lea tuh ada banyak yang mengupas tentang kesadaran murni. Mm-mm. Nah, itu apa sih Mbak? Itu kesadaran murni itu sama kayak kesadaran pribadi sejatinya kita diciptakan oleh Tuhan itu seperti apa atau kayak gimana itu? Sebenarnya nggak banyak sih aku bahasnya itu, tapi mulai memang ada beberapa video itu nyangkut-nyangkut ke situ gitu loh. Karena itu kan related banget sih sama apa yang terjadi di dunia sekarang. Kenapa manusia sekarang tuh kok kayak mudah dikendalikan, mudah dibawa nafsu, mudah Mudah dikendalikan oleh diri sendiri atau orang lain nih Mbak maksudnya? mudah dikendalikan oleh elit global. Oh, mudah dikendalikan oleh elit global. Nah, maksudnya kan ada istilah kan semua yang ada terjadi di dunia ini tuh sudah Sudah ada sudah yang di ngatur. sudah ada yang Sudah ada ngatur. Memang kita itu skenarionya. sudah ada skenarionya. Jadi kayak gimana kita berpikir itu diarahkan, gimana kita gaya hidup itu diarahkan gitu kan. Eh, percaya nggak sih kalau sekarang manusia itu kan semakin banyak yang ngejar materi, Iya, percaya banget itu benar. sampai akhirnya mereka lupa cara menikmati diri sendiri, menikmati Benar hidup banget. sendiri Termasuk gitu kan. saya tuh Mbak salah satunya dulunya suka banyak ngejar materi, yang penting tuh duit, gimana caranya biar kaya gitu, sampai lupa kesadaran diri aku tuh seperti apa sih, kok kayaknya duit banyak tapi kok kayak nggak Nggak bahagia, bahagia banyak gitu kan. pressure, kayak oh harus beli ini berarti harus punya duit gini, kayak gitu kan Mbak. Sedangkan kalau kita lihat kayak balik ke zaman kerajaan ya, kayak ke zaman kerajaan juga kayaknya itu mereka teknologinya kan nggak secanggih sekarang gitu kan, tapi apakah mereka sengsara terus kan nggak Iya gitu enggak. kan. Jadi tetap ada cerita bahagia gitu kan. Terus kayak mereka kadang tuh aku lihat living in harmony gitu juga bisa loh dengan kondisi yang tidak secanggih sekarang. Berarti kan ada sesuatu yang kayaknya tuh ada sesuatu yang sekarang missing di dunia kita gitu. Nah itu hilangnya tuh gara-gara apa Mbak? Gara-gara emang sengaja ditutupin, sengaja nggak berani ada yang explore, atau emang itu udah hilang terseleksi alam? Kalau menurutku sih ya, kalau aku baca-baca sejarah sih memang sengaja ditutup supaya kita tuh jadi manusia yang gampang dikendalikan gitu loh. Jadi kan kalau kamu
pernah nonton wawancaranya Bu Sri Mulyani di acara Kompas TV di Rosi. Dia kan sendiri ngomong kalau 1% orang itu menguasai 99% manusia di bumi gitu kan. Ya itu memang sudah settingan seperti itu supaya mereka tetap di atas dan kita tetap di bawah. Terus mereka dapat keuntungan, kita dapat ya semau mereka dapatnya berapa gitu kan. Gitu. Jadi memang kita tuh didesain supaya mudah dikontrol gitu loh. Jadi itu kebijaksanaan yang sudah tua usianya, sudah dari zaman dulu sebenarnya ada ilmu-ilmu spiritual yang sebenarnya dari dulu tuh udah ada. Itu memang kalau aku lihat tuh memang sengaja ditutup gitu loh. Jadi sengaja ditutup. Jadi kayak sengaja ditutup biar supaya orang-orangnya kita itu tuh mudah gam- dikendalikan Ha-ha. oleh yang elit global itu ya Mbak ya. Tapi dia mengendalikannya kan nggak terang-terangan belak-belakan, tapi Secara pakai halus ya. sistem mereka tuh sistemnya tuh udah gede banget gitu loh. Sampai ekonomi, kenapa sekarang semua negara ngutang, itu kan mereka juga yang setting. Kemudian perang-perang dunia, kenapa ada perang dunia itu juga kan mereka juga yang setting. Tapi mereka kalau kita belajar di sejarah, di media, nggak ada nyebutnya tuh karena negara ini gitu kan. Tapi kalau kita mau riset lebih dalam, oh alah ternyata settingan gitu kan. Terus kayak radikalisme juga, kenapa ada radikalisme agama, kenapa kayak di Arab yang katanya agama Islam tuh asalnya dari sana, tapi malah agama Islam yang di Arab sekarang itu Wahabi gitu, yang dimana itu paham Islam yang keras gitu kan. Kenapa kayak gitu? Walah ternyata ada campur tangan mereka Nah, juga terus gitu. gimana nih Mbak caranya untuk mengedukasi orang-orang biar sadar gitu, biar kita tidak mudah dikendalikan oleh yang sistem tersebut dan oleh yang para mereka-mereka itu. Kalau aku sih ya mungkin dengan semakin banyak orang yang sharing pengalaman mereka, sharing ilmu mereka, ya orang tuh akhirnya tuh bakalan ngerti gitu loh. Sedikit-sedikit bakalan ngerti, sedikit demi sedikit bakalan ngerti. Karena kan pengetahuan itu kan tidak akan diketahui orang banyak kalau tidak ada yang menyampaikan. Jadi semakin banyak orang yang menyampaikan, ya mungkin akan banyak orang yang ngerti gitu loh dan sadar gitu. Oh, terus pentingnya kesadaran murni itu juga ada sangkut pautnya sama yang hal ini kita bicarakan gitu nggak, Mbak? Terus Maksudnya kayak tadi kan sejatinya kesadaran murni itu kita sadar kan sebenarnya kita itu kayak diciptakan oleh Tuhan, diberi hati nurani. Nah, kalau misal kayak kesadaran murni itu belum muncul dari sisi seseorang, itu kan lebih mudah orang itu untuk dikendalikan oleh orang lain kan. ya dikendalikan oleh sistem, dikendalikan oleh Sistem dan nafsu, karena mereka nafsu kan gitu kan ya. membuat sistem itu kan membuat kita akhirnya Terlena terlena gitu. dengan nafsu juga. Terlena dengan nafsu sehingga Kayak kita sekarang contohnya orang banyak yang ngejar materi. Karena kenapa? Karena gaya hidup yang dijual juga serba materi gitu loh. Nah, terus gimana tuh Mbak caranya untuk mencapai kesadaran murni yang benar-benar kita tuh sadar dengan kemurnian diri kita? Aku juga sebenarnya masih belajar ya. Tapi kalau dari pengalaman aku sih memang aku dulu berangkatnya dari meditasi. Oh, meditasi. Dan memang ada kejadian-kejadian kayak aku sakit sampai mau bunuh diri, itu kan itu juga kejadian yang Udah ekstrim menyadarkan. itu ya. Iya, ekstrim banget. Jadi Ekstrim banget. biasanya sih kalau aku sharing sama teman-teman ya yang pengalaman juga, mereka memang rata-rata tuh mengalami kejadian yang ekstrim, yang blur, jedar gitu kan. Dari situ mereka kan langsung kayak yang semula mereka stabil atau mulai menanjak itu langsung jeret jatuh. Dari situ kan mereka kayak kok hidup gini sih, akhirnya mereka kan mencari-cari gitu kan. Nah, dari penjelasan Mbak Lia yang mulai dari latar belakang sampai kenapa teori konspirasi, kenapa kesadaran murni itu penting. Nah, ini sebenarnya tujuan Mbak Lia sendiri untuk bikin YouTube itu apa sih Mbak? Tujuannya sebenarnya nggak muluk-muluk sih, kan selama corona ini kan aku nggak ada kerjaan. Iya Jadi sih. aku isi dengan baca buku, tapi kan kalau baca buku doang ya itu cuma buat diriku sendiri dan aku nggak dapat apa-apa selain pengetahuan gitu loh. Tapi kalau misalnya aku jadikan video, aku share, jadi kan orang lain juga ikutan Bisa tahu kayak bermanfaat gitu ya buat terus orang lain gitu. terus akhirnya kan aku juga bisa ngasah kemampuanku yang lain. Ternyata aku ada bakat untuk bikin video juga ternyata gitu. Ada bakat untuk syuting juga gitu. Berarti lebih tujuannya untuk berbagi ilmu kepada orang lain ya, biar nggak ilmunya tuh buat diri sendiri. Bisa gitu ya, jadi Mbak juga ya? kayak gitu sih. Nah, terus gini nih, menariknya nih. Nah, itu kan kebanyakan kan bahas yang berat-berat kan, Mbak, kayak konspirasi politik. Nah, itu ada nggak sih kendalanya, Mbak, untuk bikin YouTube gitu? Untuk membahas seperti itu, kendalanya tuh yang selama ini apa aja yang dirasakan, Mbak?
Kalau kendalanya sebenarnya itu kan kalau kita nge-YouTube itu kan lebih bagus bisa upload setiap hari ya. Tapi kan karena aku kan harus baca buku dulu, kadang nggak baca buku doang, kadang tuh digabung sama kayak artikel di internet, dan artikelnya itu nggak bisa kita sembarang comot, kita harus cari yang websitenya Benar-benar itu valid ya. paling nggak websitenya tuh bisa dipercaya lah gitu kan, legit lah paling nggak gitu kan. Nah itu kan kita butuh riset, apalagi kan banyak informasi kayak gitu kan dalam bahasa Inggris kan. Akhirnya kan aku perlu waktu untuk translate, memahami, apalagi kan bahasa politik kan beda kayak bahasa kita ngobrol sehari-hari kan, ya kan. Nah itu kendalanya itu aja sih, karena aku harus riset dulu, jadinya nggak bisa cepet tiap hari gitu. Apalagi kalau misalnya kayak ada acara keluarga mendadak itu kan nggak bisa gitu. Terus kadang ada males gitu, kayak aduh gitu kan, kok nggak selesai akhirnya males Kok lama gitu ya? Iya, Nah, itu bosen, kan, males gitu. kendalanya lebih ke kendala internal ya Mbak ya. Ha-ha. Nah ada nggak sih kayak kendala eksternal, kan itu gara-gara kontroversi pasti kan banyak yang pro dan kontra kan. Iya. Misal kendala eksternalnya kayak jalan ke mall misal, oh ini Lila Lestari yang gini-gini, kayak dihujat netizen kayak atau kayak gimana, ada kendala yang seperti itu nggak sih Mbak? Kalau dihujat di dunia nyata, alhamdulillah selama ini nggak pernah gitu kan. Paling mereka hujatnya online aja. Dan itu aku kan sekarang udah nggak perhatiin lagi yang hujatan online, aku biarin aja karena banyak banget gitu loh. Dan orangnya kan rata-rata ya itu lagi kan. Atau kalau enggak mereka pakai akun palsu gitu Iya. kan. Nah, terus aku juga mikirnya, aduh daripada waktuku habis untuk Untuk ngebacain mikirin netizen mereka, gitu ya. mending aku baca buku aja gitu loh. Terus aku ngonten terus. Justru kayak aku tuh gini loh, semakin banyak orang yang nggak suka. Sebenarnya tuh yang nggak suka tuh dikit, cuma cerewet gitu aja kan. Karena aku juga kalau buka DM, terus habis itu aku kan juga open donasi itu kan. Itu juga sebenarnya banyak kok orang tuh yang support, tapi memang tipikal mereka itu diem, nggak terlalu banyak koar-koar di komen, gitu ya. apalagi sampai mungkin mereka cuma semangat kak gitu kalau di komen gitu, biasanya kan gitu, nggak sampai yang ikutan war gitu kan. Jarang banget yang ikutan war, tapi mereka tuh ngasih semangatnya tuh bisa dalam bentuk donasi, likes gitu kan. Terus habis itu mereka juga nge-DM atau nge-WA juga ngasih supportnya, semangat ya gitu lebih kan. support ke mental gitu ya Mbak ya. Support Oke, mental bagus. mereka tuh kuat, dan aku dari situ kerasa itu juga salah satu dampak meditasi sih. Jadi kita kan mulai bisa kayak connect gitu loh sama energinya orang-orang. Jadi energi love mereka itu terasa ke aku gitu. Energi positifnya mereka tuh nyampe ke kita ya. Apalagi Oke, kan benar-benar. aku pernah ketemu sama seorang hipnoterapis Medan. Di Medan juga namanya Kintari Anindita. Namanya tuh Kintarindita lah kalau Kintari Anindita ya. jangan lupa Semoga deh. nonton ya. Nah, dia kan pernah bilang sama aku juga. Ternyata dia kan sering ngelihatin komen-komenan juga. Komen-komennya orang-orang. Nah, dia tuh ngasih insight tuh gini, orang-orang yang benci sama kamu, yang kontra sama kamu, itu rata-rata cowok gitu kan. Dan mereka itu tipikal orang yang insecure. Karena kamu perempuan, kamu bahasnya berat kayak gini, mereka insecure gitu loh. Dan kamu nggak usah tanggepin mereka, kamu harus jadi kayak air gitu loh. Kamu tahu air kan, air itu kalau dimasukin batu kan batunya tenggelam. Iya, Ya udah, mereka tuh ibaratnya batu, masuk ke kamu ya udah tenggelam aja, Iya, biarin benar. gitu kan. Jadi seperti air yang selalu tenang gitu ya. Istilahnya kayak ya gitu, tenang, jangan kayak Coca-Cola yang dikocok dikit udah reaktif gitu Iya. ya. Iya benar. Itu juga kalau dulu mungkin aku ngeliatin komen kayak, loh kok gini amat sih orang-orang, tapi lama-lama karena banyak banget dan akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya, Justru emang netizen kayak gitu Mbak semuanya itu. Jadi tetaplah berkarya lah ya. iya, justru karena kalau aku ngeliat komen mereka, karena kan kalau kita meditasi itu kan juga akhirnya kan kita jadi kayak connect gitu loh. Bahkan aku pernah loh, ini lucu sih, mungkin dianggap mistis ya. Dulu itu waktu zamannya Omnibus Law rame-ramenya, itu kan haters tuh mulai dateng tuh gitu kan. Dan mulai ribut. Sempat aku ngeliat tuh ada pakai akun palsu sebenarnya, tapi dia tuh komen terus, dan memang kayaknya tuh mancing buat war gitu loh. Terus di situ tuh langsung kayak lihat, loh ini HP-nya banyak ini gitu kan, emang buzzer gitu, memang dia itu memang tugasnya tuh buat ngacauin gitu loh. Dari situ kan ketahuan,
oh berarti mainnya mereka tuh emang gini ya, buzzer itu ada untuk menggiring opini di sosial media. Memang tugas mereka tuh war di komen gitu loh. Jadi satu orang tuh HP-nya bisa beberapa, terus akunnya bisa banyak gitu beberapa. Itu sampai bisa kelihatan kayak gitu loh. Jadi aku udah ya udahlah biarin aja gitu kan. Oke, siap. Nah, ini kan udah tahun baru nih Mbak, udah 2021 kan. Nah, harapannya Mbak Lia di tahun 2021 ke depan ini seperti apa Mbak? 2021 sih aku berharapnya semoga corona selesai ya, dan Amin. Indonesia tetap tertib gitu kan, tetap Amin. aman gitu, Nggak ikut-ikutan gitu ya? bukan nggak ikut-ikutan, karena kan sekarang juga banyak itu gerakan aneh-aneh. Iya, maksudnya biar nggak ikut-ikutan gerakan aneh-aneh itu, Iya, orang-orang awam itu loh. apapun lah isunya, semoga orang-orang tuh tetap waras, tetap bisa mikir bijak, terus yang sudah merasakan spiritual awakening juga semoga semakin bijaksana, semakin mengenal dirinya mereka kayak apa gitu, termasuk aku. Semoga aku semakin mengenal diriku sendiri juga. Iya. Termasuk saya juga nih Mbak, kan baru pertama kali tahu kesadaran murni itu kan. Terus, Semoga kalau harapannya- kamu gimana? Kalau aku sih harapannya semoga Enggak, lancar gitu. maksudnya kamu kan kayak ini kayak hal baru gitu kan, hal yang Oh, yang baru kesadaran gitu. murni itu kan, Mbak? Kalau aku sih ya itu tadi penting juga sih, soalnya kan seperti yang aku tadi bilang, kebanyakan orang-orang saat ini tuh kayak nggak sadar akan dirinya itu sendiri, sehingga mudah tersulut api emosi, mudah naik pitam karena mereka itu nggak sadar gitu, dia itu diciptakan sebagai insan itu buat apa gunanya. Nah, dengan adanya kesadaran murni itu kan kita jadi sadar, oh kita itu sebenarnya punya banyak kelemahan, kekurangan, jadi nggak usah sok lah kayak gitu. Harus kita itu harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu jika atas satu permasalahan gitu, jangan hanya dari satu point of view doang gitu sih Mbak kalau aku. Kalau kamu sendiri harapannya 2021 apa? Nah, kalau aku sendiri yang pasti ya, Velas Army itu jangan lupa subscribe biar kita semakin berjaya. Itu yang pasti Mbak, kan masih newbie ya. Terus semoga sehat selalu buat keluarga, rekan-rekan semuanya, dan semoga corona juga segera hilang. Indonesia kembali maju lagi dan sukses dan berkarya terus sih. Yang penting sehat dan selamat. Nah, jadi begitu guys ceritanya sharing-sharing hari ini bersama Lia Lestari Journey. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video kita ya. Dan follow IG kita masing-masing, deskripsi ada di bawah. Dan nantikan juga perbincangan seru bersama guest star lainnya. Tetap stay tune di YouTube Velas Army. Bye-bye.